Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang dapat menghapus pahala amal kebaikan kita. Perkara-perkara yang dapat menghapus pahala amal kebaikan kita. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk melakukan amalan soleh dengan penuh ketaatan untuk meraih pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tahukah kita bahwasanya pahala amalan ibadah yang kita lakukan akan gugur dan terhapus jika kita melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah. Di antara amalan yang tersebut adalah 1. Hasad dengki. Hasad dengki adalah tidak senang atas suatu kebahagiaan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, baik itu tetangganya, temannya, kerabatnya, sahabatnya, saudaranya, keluarganya, dan bahkan ia berusaha agar orang-orang tersebut kesenangannya semuanya hilang dan menjadi sulit. Orang yang ada hasad dengki itu senang melihat orang lain susah dan sangat susah, bahkan kecewa melihat orang lain senang. Penyakit ini biasanya berjangkit pada orang-orang yang bergelut dalam dunia politik, bisnis, dalam dunia pekerjaan, keluarga, bahkan di kalangan orang-orang berilmu pun hasad dengki masih berlaku juga. Allah SWT berfirman dalam alam Al-Quran Surat An-Nisa 32. Artinya, dan janganlah engkau iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada sebagian engkau lebih banyak dari sebagian yang lain. Sebab, bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang telah mereka usahakan, dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Suci An-Nisa 32. Serupa baginda Rasulullah bersabda, artinya, jauhkanlah dirimu dari sifat hasad dengki, karena sesungguhnya hasad dengki itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Ghadab, marah atau emosi. Sikap pemarah dan emosi merupakan sikap negatif yang wajib dijauhi, karena sikap marah yang tak terkawal akan dapat menggugurkan amalan-amalan solih yang kita lakukan. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134. Artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Quran Surah Ali Imran 134. Baginda Rasulullah bersabda dalam hadits, artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, engkau jangan marah. Orang itu mengulangi permintaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi bersabda, engkau jangan marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. 3. Gibah, menganggap atau mengatakan orang baik itu buruk. Gibah atau istilah lainnya adalah gosip. Hal ini bukan suatu yang asing lagi di kalangan masyarakat kita. Gibah yang pada hakikat adalah membicarakan hal orang lain tanpa ada maksud dan tujuan tertentu, yang apabila didengar oleh orang yang sedang dibicarakan, orang tersebut akan merasa malu, merasa jelek dan marah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat 12. Artinya, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, kecurigaan, karena sebagian prasangka adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari keburukan orang, dan jangan kalian menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah Anda merasa jijik padanya, dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat 12. 4. Takanur, sombong. Takanur atau sombong adalah orang yang merasa dirinya paling baik dan benar dari orang lain. Bahkan orang yang sombong ini tak mau menerima kebenaran walaupun dirinya itu salah.
Sungguh takanur ini merupakan sifat iblis, sebagaimana iblis yang amal ibadahnya sangatlah luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu mengangkat iblis ini ke surga dan dijadikan inspirasi para malaikat. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dengan dibekali berbagai pengetahuan, dan diperintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud padanya, termasuk juga iblis. Akan tetapi iblis enggan untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena iblis merasa tak layak melakukannya, karena kesombongannya, karena iblis merasa lebih baik dari Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memesan mukamu dari manusia, karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi puas diri. Quran Surah Luqman 18. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 23. Artinya, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang suka menyombongkan diri. Quran Surah An-Nahl 23. Haritsah bin Wahbi al-Khuzai berkata bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, mahukah kamu aku memberitahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takanur sombong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal kebaikan kita serta terhindar dan terpelihara dari keburukan yang bisa menghilangkan dan menghapus semua kebaikan kita. Amin. Wallahu a'lam. Demikianlah vlog kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah dan jika ada yang buruk itu datang dari diri kami pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar.